Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita saat ini hampir menyelesaikan bulan Ramadan dan beberapa hari lagi akan melaksanakan Idul Fitri bersama. Tanda berakhirnya bulan sejuta berkah. Tapi kali ini saya ingin menambahkan apa yang pernah saya utarakan pada video saya yang sebelumnya, mengenai ibadah dalam Islam. Dan ini saya akan kembali pertegas, banyak salah paham dalam Islam, terutama ya penyalahgunaan speaker azan. Oke, untuk feedback saya kembali akan menceritakan sebuah riwayat di zaman Rasulullah SAW. Bilal dipercayakan oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan. Banyak para sahabat yang tidak menerima kenyataan itu. Ya Rasulullah, mengapa engkau memilih Bilal sebagai Bilal? Mengapa engkau memilih Bilal yang mengumandangkan azan, bukan kami, orang yang lebih mengerti Islam daripada Bilal? Bilal itu mu'alaf. Bilal itu awalnya kafir. Dengan tenang Rasulullah mengatakan, karena Bilal suaranya lebih nyaring daripada kalian. Di balik cerita itu dan kelanjutannya, Bilal mengumandangkan azan apabila Rasulullah telah bersedia untuk melaksanakan sholat. Jadi di setiap kali saat sudah masuknya waktu sholat, si Bilal akan mendatangi Rasulullah ke rumahnya. Ya Rasulullah, sekarang ini sudah waktunya sholat. Apakah saya bisa mengumandangkan azan? Dan Rasulullah menjawab, ya, kamu bisa melakukan azan sekarang. Jadi di saat itu Bilal tidak melakukan aktivitas apapun. Dia tidak bernyanyi atau melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Dengan kata lain, yang dipercayakan kepada Bilal itu hanya mengumandangkan azan. Jadi pernah suatu ketika di saat menjelang sholat subuh, karena sudah masuk waktu subuh, kemudian Bilal mendatangi rumah Rasulullah SAW dan ingin menyampaikan candaannya kepada Rasulullah. Dengan kata lain, bukan dengan kata lain, Bilal mengutarakan lebih baik sholat daripada tidur, lebih baik sholat daripada tidur. Jadi itu merupakan salah satu riwayat bagaimana azan subuh itu merupakan salah satu dari apa yang dipercayakan Rasulullah kepada Bilal untuk menambahkan lebih baik sholat daripada tidur. Dan untuk saya lengkapi juga, awal mulanya azan ini
merupakan suatu kesepakatan Pak di antara para Rasulullah dan para sahabat, yaitu para mimpi sahabat yang mengatakan lafal azan itu begini. Ya seperti yang kita dengarkan sekarang. Itu berdasarkan dari mimpi sahabat Rasulullah. Bukanlah suatu mutlak itu dikatakan firman Allah. Jadi makanya untuk azan itu dikatakan ibadah sunnah. Sunnah, bukan dikatakan ibadah wajib dalam Islam, tapi sunnah. Jadi untuk saat ini banyak mereka yang menganggap bahwa azan atau untuk salawat atau untuk hal lain untuk menjelang ibadah azan, kumandang azan itu banyak yang salah. Di luar kaidah, di luar syariat Islam. Mengapa saya katakan demikian? Di luar syariat. Kamu itu siapa? Kok kamu berani-beraninya bilang itu di luar syariat? Jelas itu di luar syariat Islam. Karena mengapa? Pertama, Rasulullah tidak pernah mengajarkan Bilal untuk bernyanyi sebelum sholat, sebelum azan itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Bilal itu hanya mengumandangkan azan, titik, tidak lebih. Jadi ya saya bukan bermaksud untuk memojokkan atau merasa diri paling benar. Karena yang jelas ya kebanyakan sekarang ini ya na'udzubillah min dzalik. Apa yang saya lihat di dalam Islam itu kebanyakan sudah salah. Salah dalam arti kata sudah di luar kaidah Islam. Sudah di luar kaidah fikih dan di luar dari syariat Islam. Mengapa saya katakan demikian? Ya emang karena dalilnya tidak ada dalam Islam. Mengapa saya terus selalu mempermasalahkan masalah penggunaan speaker azan itu salah? Karena mengapa? Ya dari dalil-dalil yang ada dalam Islam. Ini dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang menjadi penghuni neraka itu?" Jadi Rasulullah, singkat kata, Rasulullah bukan mengatakan bukan mereka yang tidak sholat yang masuk neraka itu. Tapi Rasulullah mengatakan orang yang masuk pertama kali masuk neraka itu ada 3 golongan. Mereka yang masuk neraka itu ada 3 golongan, kata Rasulullah. Siapakah itu ya Rasulullah? 3 golongan yang kau maksud? Pertama, golongan pertama yang akan masuk neraka itu adalah pejuang jihad. Lah, kok mengapa pejuang jihad? Kalau secara logikanya pejuang jihad itu berjuang di atas nama Allah. Tapi di dalam kubur Rasulullah akan bertanya kepada mereka, "Wahai si fulan, apa yang kamu lakukan di dunia?" Lalu si fulan tadi menjawab, "Ya Allah, aku rela berkorban untuk berjuang di agamamu." Tapi apa kata Allah? "Kamu berdusta. Apa yang kamu lakukan itu hanya biar semua orang tahu, biar kamu paling gagah, kamu paling berani, kamu paling hebat. Kamu bukan beribadah karenaku," kata Allah. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk mencampakkan mereka, untuk melemparkan dia ke dalam neraka. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua itu adalah
pembaca Quran. Lah, kok mengapa pembaca Quran malah masuk neraka? Kata Abu Hurairah. Bertanya lagi kepada Rasulullah. Jadi pembaca Al-Quran yang sering belajar, yang ingin merasa dirinya paling beriman dalam Islam, jadi dia mengatakan, kemudian Allah bertanya kepada mereka, wahai sepulan, apa yang kamu lakukan di dunia ini? Lalu si Fulan menjawab, ya Allah, aku membaca Quran atas namamu. Aku membaca Quran agar mereka lebih mengerti agamamu. Lalu apa kata Allah? Wahai Fulan, kamu berdusta. Kamu membaca Quran, kamu mengeraskan membaca Quran, bangun tengah malam, membaca Quran dengan keras, membangunkan orang tidur, hanya karena kamu ingin orang lain mengenal kamu, agar orang lain mengenal kamu sebagai qori yang pandai membaca Quran, agar orang lain tahu kamu lebih pintar. Kamu berdusta. Lalu diperintahkanlah para malaikat untuk melemparkan dia ke dalam neraka. Itu yang kedua, golongan yang kedua. Kemudian siapa itu golongan ketiga? Golongan ketiga itu adalah para dermawan. Dermawan yang banyak hartanya, yang banyak menyumbang ke sana ke sini. Kemudian mereka ditanya oleh Allah dalam kubur, ya Fulan, apa yang kamu lakukan selama kamu hidup? Ya Allah, aku membagikan semua hartaku kepada orang-orang miskin, kepada mereka yang tidak mampu, kepada mereka yang tidak punya, atas namamu. Lalu apa kata Allah? Kamu berdusta. Kamu bersedekah hanya untuk kampanye. Kamu bersedekah hanya untuk biar orang mengenal kamu sebagai orang kaya. Kamu hanya pamer kekayaan. Maka dilemparkanlah orang itu oleh malaikat ke dalam neraka atas perintah Allah. Dari penjelasan itu, Abu Hurairah yang bertanya kepada Rasulullah, berulang kali Abu Hurairah itu menangis dan menangis. Hingga sampai akhir penjelasan dari Rasulullah, Abu Hurairah sendiri pingsan. Pingsan karena shock. Karena apa? Karena justru penghuni neraka itu banyak dipenuhi oleh orang Islam. Terutama orang Islam yang ada di masjid. Mengapa saya mengatakan orang Islam yang ada di masjid? Ya karena kenyataannya pada saat ini kita lihat apa yang mereka lakukan. Itu semua di luar sunnah, di luar syariah, di luar ilmu fikihnya Islam. Mengapa saya berani ngomong seperti ini? Seperti yang kita tahu, yang namanya Islam, beribadah dalam Islam adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Larangan Allah yang dalam hal ini dalam surah An-Nisa, Al-Isra 110. Yang kandungan artinya begini. Ya Muhammad, kumandangkanlah namaku, kumandangkan nama Allah atau Ar-Rahman, atau dengan apapun. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam beribadah, dalam sholat. Dan jangan pula kamu memelankan suaramu. Artinya, dalam hal ini Allah mengatakan jangan. Jadi Anda semua membolehkan itu. Apabila ada ustadz yang mengatakan boleh, silahkan Anda jadikan Tuhan saja itu ustadz. Karena Tuhannya orang Islam mengatakan itu jangan. Artinya tidak boleh dilakukan.
Itu sudah berapa fakta. Kebanyakan orang di masjid itu orang murtad. Murtad menentang apa yang sudah menjadi perintah Allah. Allah mengatakan jangan kamu mengeraskan suaramu dalam sholat. Apalagi kita dengar ini sudah banyak mereka yang melakukan sholat dengan speaker azan, itu sudah salah. Baiklah, karena sudah waktunya mepet. Bermegah-megah dalam Islam itu tidak baik. Bermegah-megah di dalam perusahaan atau instansi itu untuk memotivasi, itu sangat benar. Tapi bermegah-megah di dalam Islam itu hanya untuk menyakiti siapa? Menyakiti Islam dan umat Islam. Jadi ya, saya rasa cukup sekian video saya. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Maka saran saya yang terakhir, lebih baik kita membaca terjemahan Al-Quran. Jadi kita tidak hanya, jadi secara logika, walaupun kita khatam 1000 kali membaca Al-Quran, khatam 1000 kali, tapi kita tidak tahu apa yang kandungan dalam Al-Quran itu sendiri, itu sama dengan nol besar. Karena Anda secara tidak langsung tanpa sadar, Anda sudah membaca apa yang menjadi larangan Allah, tapi Anda jadikan itu alasan untuk beribadah. Itu terutama bagi mereka yang menganggap masjid-masjid menganggap membangunkan orang tidur itu adalah ibadah. Itu jelas ilmu sesat, itu udah jelas ilmu setan. Karena di dalam Al-Quran sendiri menjelaskan pentingnya orang tidur. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran, surah tidur. Dan apalagi tentang tidur. Tidur itu merupakan ibadah. Mengapa kalian harus membangunkan orang yang sedang tidur? Itu sudah salah. Lebih baik tidur daripada kalian mengganggu orang lain. Dalam Islam seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Apabila kamu ingin beribadah, lakukanlah. Karena kamu hanya berhubungan dengan Allah. Allah tidak memerlukan suara Anda yang keras, yang harus menyampai 3 km dari sini. Allah tidak membutuhkan itu. Yang Allah inginkan adalah keikhlasan. Tapi apa yang ada sekarang, Islam yang ada sekarang penuh dengan Islam sesat. Dengan kata lain, menjalankan ibadah dalam Islam tanpa ilmu itu juga adalah sampah. Demikian video saya. Apabila ini bermanfaat, silahkan videonya ini dibagikan. Semoga kita semakin tercerahkan dalam Islam. Selalu mengajarkan akhlak yang baik. Selalu membimbing manusia untuk hidup secara yang baik tanpa harus mengganggu orang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.